Perkenalkan, nama saya Muhammad Behaki, NPM 19144600243, kelas A719. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi ikon-ikon pada Microsoft Word. Hal ini berhubungan dengan aplikasi komputer. Nah, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk ke Microsoft Word. Saya akan menjelaskan di menu submenu Home. Nah, ini paste. Paste ini digunakan untuk menyalin tulisan, kemudian cut ini untuk memotong tulisan, terus ini copy ini digunakan untuk menggandakan tulisan, terus ini ada format painter. Nah, ini digunakan untuk menggandakan tulisan dari satu tempat ke tempat lain. Terus ini ada font ini digunakan untuk memilih jenis tulisan. Terus ini ada font size. Nah, ini digunakan untuk memilih ukuran tulisan. Terus ini ada grow font. Nah, ini digunakan untuk memperbesar tulisan. Terus ini shrink font. Nah, ini digunakan untuk memperkecil tulisan. Terus ini ada change. Nah, ini digunakan untuk menyalin tulisan dengan berbagai pilihan. Terus ini ada clear formatting. Nah, ini digunakan untuk menghapus formatting. Nah, ini font color. Nah, ini digunakan untuk memberi warna pada tulisan. Terus ini ada text effect. Nah, ini digunakan untuk memberi efek pada tulisan. Terus ini ada underline. Underline ini digunakan untuk memberi garis bawah pada tulisan. Terus ini ada italic. Italic ini digunakan untuk membuat tulisan menjadi miring. Terus ini ada bold. Bold ini digunakan untuk mempertebal tulisan. Terus ini ada bullet. Nah, ini digunakan untuk membuat bulatan pada tulisan. Terus ini ada numbering. Numbering ini digunakan untuk membuat nomor pada tulisan. Terus di sini ada describe indent. Nah, ini digunakan untuk menggeser tulisan ke kiri. Terus ini ada increase indent. Nah, ini digunakan untuk menggeser tulisan ke kanan. Terus ada shading. Nah, ini digunakan untuk memberi warna background halaman kerja secara keseluruhan. Terus di sini ada line and paragraph spacing. Nah, ini digunakan untuk mengatur spasi tulisan. Terus di sini ada change style. Nah, change style ini digunakan untuk mengubah jenis tulisan yang dipilih. Terus di sini ada find. Find ini digunakan untuk mencari tulisan atau kata pada halaman kerja. Lanjut ke submenu insert. Nah, ini cover pack. Nah, cover pack ini digunakan untuk membuat cover. Terus di sini ada blank pack. Nah, ini digunakan untuk membuat halaman baru. Terus di sini ada pack break. Nah, ini digunakan untuk memulai penulisan pada halaman selanjutnya. Terus di sini ada picture. Nah, ini digunakan untuk memasukkan gambar. Hari ini ada clip art. Nah, ini untuk memasukkan gambar yang berasal dari Microsoft Word itu sendiri. Terus ini ada shape. Nah, ini digunakan untuk membuat bangun pada halaman kerja. Terus di sini ada card. Card ini digunakan untuk membuat grafik pada halaman kerja. Terus ada hyperlink. Hyperlink ini digunakan untuk membuat link antara halaman satu dengan yang lainnya. Terus ada bookmark. Bookmark ini digunakan untuk memasukkan kata yang sewaktu-waktu dapat dibaca kembali. Terus ada header. Header ini digunakan untuk membuat halaman pada bagian atas. Terus ada footer. Nah, ini footer ini digunakan untuk membuat halaman pada bagian bawah. Terus ada page number. Nah, ini digunakan untuk membuat halaman pada bagian atas, bawah, dan samping. Terus ada quick part. Nah, ini digunakan untuk memasukkan bidang atau dokumen tertentu. Terus ada word art. Nah, ini digunakan untuk membuat judul atau tulisan dengan efek. Terus ini ada equation. Nah, ini
digunakan untuk memasukkan rumus pada halaman kerja. Terus ini ada simbol ini digunakan untuk memasukkan simbol pada halaman kerja. Terus lanjut ke submenu pack layout. Di sini ada tabs ini digunakan untuk memilih tema pada halaman kerja. Terus di sini ada color ini digunakan untuk memilih warna tulisan pada halaman kerja. Terus di sini ada font, ini digunakan untuk memilih jenis tulisan pada halaman kerja. Terus di sini ada efek ini digunakan untuk memberikan efek pada tulisan. Terus selanjutnya yaitu margin ini digunakan untuk mengatur batas garis halaman kerja. Terus ini ada orientation itu digunakan untuk memilih tampilan kertas. Terus ini ada axis yaitu digunakan untuk memilih ukuran kertas. Terus ini ada kolom digunakan untuk memilih tampilan kolom pada halaman kerja. Nah ini terus langsung saja ini ada watermark ini digunakan untuk memberikan tulisan transparan pada halaman kerja. Terus di sini ada backcolor ini digunakan untuk memberikan warna pada halaman kerja. Terus ini ada backborder ini digunakan untuk memberikan garis tepi pada halaman kerja. Terus ini ada object position. Nah ini digunakan untuk mengatur posisi gambar di bagian atas, samping, bawah atau tengah. Terus ini wrap text. Nah wrap text ini digunakan untuk mengatur posisi gambar di bagian atas atau bawah di antara teks dan lain-lain. Terus di sini ada bring forward ini digunakan untuk menampilkan gambar di atas tulisan. Terus ada send backward ini digunakan untuk menjadikan satu gambar dengan yang lain menjadi satu. Terus ini ada select pane. Nah ini select pane ini digunakan untuk menampilkan daftar gambar yang ada pada halaman kerja. Terus lanjut ke submenu references. Nah langsung saja ini ada table of contents. Nah ini digunakan untuk membuat sebuah daftar isi. Terus ini ada detect ini digunakan untuk mengubah jenis tulisan dari level 1 sampai level 3. Terus ini ada update table digunakan untuk memperbarui daftar isi yang telah dibuat. Terus ada insert footnote. Nah ini digunakan untuk membuat catatan kaki. Terus ini ada insert endnote. Nah ini digunakan untuk membuat catatan kaki pada bagian akhir halaman. Terus ini ada insert caption. Nah ini digunakan untuk membuat kutipan dari buku, artikel dan lain-lain. Terus ini ada manage short. Nah ini digunakan untuk menampilkan kutipan yang ada pada dokumen. Terus ini ada style digunakan untuk memilih jenis tampilan kutipan. Terus ini ada bibliografi. Nah ini digunakan untuk membuat daftar pustaka. Terus ini ada insert caption yang digunakan untuk memberikan nama gambar pada halaman kerja. Terus ini ada insert table of figures. Nah ini digunakan untuk membuat daftar isi per bagian-bagian. Terus ini ada mark entry ini digunakan untuk memasukkan tulisan pada indeks. Terus ini ada insert index ini digunakan untuk membuat indeks. Terus update index ini digunakan untuk memperbarui indeks yang telah dibuat. Terus ada mark citation. Nah ini digunakan untuk membuat atau mencari kutipan pendek. Terusnya ada insert table of authorities. Nah ini
digunakan untuk membuat daftar isi yang berasal dari indeks. Terus lanjut ke sub menu My Links. Nah, di sini langsung saja ada envelopes. Nah, ini envelopes ini digunakan untuk membuat amplop pada halaman kerja atau langsung di print. Terus ada label. Label ini digunakan untuk membuat label pada halaman kerja. Terus ini ada Star Mail Mart. Nah, ini digunakan untuk membuat dan mengatur surat. Terus ada Select Recipient. Nah, ini digunakan untuk membuat daftar orang yang akan dikirimi surat. Terus ini ada Edit Recipient List. Nah, ini digunakan untuk merubah daftar orang yang akan dikirim di surat. Terus ini ada Big Merge Field. Nah, ini digunakan untuk menyoroti tulisan yang dimasukkan dalam halaman kerja. Terus ini ada address block. Ini digunakan untuk mengatur alamat yang akan dikirimi surat. Terus greeting link ini digunakan untuk membuat pembukaan pada undangan. Terus ini ada insert mage field. Nah, ini digunakan untuk memasukkan data orang yang akan dikirimi surat. Terus ini ada review result. Ini digunakan untuk menggantikan data pada halaman kerja dengan data pada daftar. Terus ini ada ini ada Fin Recipient. Nah, ini digunakan untuk mencari data yang telah dimasukkan. Terus ini ada Finish and Mark. Nah, ini digunakan untuk mengedit, mengirim atau mencetak surat. Terus lanjut ke submenu review. Nah, langsung saja ini namanya spelling and grammar. Nah, ini spelling and grammar ini digunakan untuk mengecek ejaan dan tata bahasa pada halaman kerja. Terus ini ada reset. Ini digunakan untuk mencari arti kata pada halaman kerja. Terus ini ada thesaurus. Nah, ini digunakan untuk memilih kamus yang akan digunakan. Terus ini word count. Nah, ini word count digunakan untuk menampilkan data tulisan yang dimasukkan. Terus ini ada translate. Translate itu digunakan untuk menerjemah tulisan. Terus ini ada language. Nah, ini digunakan untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Terus ini insert comment. Insert comment itu untuk membuat komentar pada halaman kerja. Terus ini ada in comment. Nah, in comment ini terus selanjutnya ada drag change. Nah, ini digunakan untuk membuat tulisan dengan garis pada sisi kiri di luar garis halaman kerja. Terus ada final show markup display atau display for review. Nah, ini digunakan untuk memilih tampilan halaman kerja. Terus ini ada show markup. Nah, ini digunakan untuk memilih tampilan yang ingin ditampilkan. Terus ini ada reviewing pane. Nah, ini digunakan untuk menampilkan data yang telah dimasukkan dalam halaman kerja. Terus di sini ada accept. Nah, ini digunakan untuk menyetujui setiap tulisan yang dimasukkan dalam halaman kerja. Terus di sini ada reject. Nah, ini digunakan untuk menolak atau menghapus tulisan yang dimasukkan dalam halaman kerja. Terus di sini ada compare. Nah, ini digunakan untuk membandingkan antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Terus di sini ada block author. Ini digunakan untuk mengeblok penulis dalam mengubah dokumen. Terus di sini ada resist editing. Nah, ini digunakan untuk membuat batasan dalam mengubah isi dokumen. Terus di sini ada linked notes. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan antara dokumen dengan OneNote. Terus lanjut ke submenu view. Nah, sini langsung aja ini
ini adalah print layout. Nah, print layout ini digunakan untuk menampilkan satu halaman dengan menu-menu yang masih ada. Terus ini full screen reading ini digunakan untuk menampilkan halaman kerja secara penuh tanpa ada menu-menu yang ada. Terus ini web layout. Nah, ini digunakan untuk menampilkan halaman kerja seperti pada web dengan garis. Terus ini outline view. Nah, ini outline view ini digunakan untuk menampilkan halaman tanpa garis. Terus ini ada draft. Ini digunakan untuk menampilkan halaman kerja seperti web tanpa ada garis show. Terus ini ada zoom. Zoom ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil halaman. Terus ini ada 100%. Nah, ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil halaman dalam bentuk presentase. Terus di sini ada one page. Ini digunakan untuk menampilkan satu halaman kerja secara penuh. Terus ini ada dua, digunakan untuk menampilkan dua halaman kerja secara penuh. Dan ini ada page width. Nah, ini digunakan untuk menampilkan halaman kerja sepenuh dokumen. Terus di sini ada new window. Nah, ini digunakan untuk membuat dokumen baru yang sama. Terus di sini ada arrange all. Nah, ini digunakan untuk memperkecil semua dokumen yang dibuka. Terus di sini ada split. Ini digunakan untuk membuat halaman kerja yang sama dalam satu dokumen. Terus di sini ada switch windows. Nah, ini digunakan untuk menampilkan dokumen yang ingin dilihat. Terus ini view macros. Nah, ini digunakan untuk menampilkan daftar makro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.